Jika dahulu istilah mulutmu harimaumu cukup terkenal, kini berganti menjadi jarimu harimaumu. Karena sekarang, hanya dengan mengetikkan jari-jari mungil, orang dapat menyebarkan ujian kebencian, memposting kata-kata yang berisi hinaan, sesuatu yang vulgar, hoax, hingga berita bohong yang merugikan pihak lain. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Halo semuanya, selamat datang dan perkenalkan saya Siva Lestarini Ramdhani, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap sisi kelam dari salah satu platform media sosial Instagram yang sering tak disadari oleh mata kita, yaitu cyberbullying. Bagi banyak orang, Instagram adalah tempat untuk berbagi foto, video, dan cerita. Ini adalah platform di mana kita bisa terhubung dengan teman-teman, keluarga, bahkan orang-orang yang dari seluruh dunia. Namun, ada sisi gelap yang tersimpan di Instagram yang sering kali terlupakan atau bahkan diabaikan, yaitu cyberbullying. Instagram sebagai platform yang menghubungkan jutaan orang juga berpotensi menjadi tempat berkembangnya kekerasan digital yang bisa merusak kehidupan seseorang. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang terjadi melalui dunia maya, di mana seseorang dihina, dipermalukan, dan diintimidasi oleh orang lain menggunakan teknologi, termasuk media sosial seperti Instagram. Pernahkah Anda mendengar istilah online trolls? Mereka adalah orang-orang yang sengaja menyebarkan kebencian atau komentar merendahkan di dunia maya. Pada Instagram, mereka bisa datang dalam bentuk komentar jahat di postingan, pesan pribadi yang menyakitkan, atau bahkan konten yang diedit untuk merendahkan seseorang. Menurut penelitian, lebih dari 40% remaja dan 30% orang dewasa melaporkan telah mengalami cyberbullying, dengan Instagram menjadi salah satu platform utama tempat terjadinya pelecehan digital. Angka-angka ini tidak hanya statistik, mereka adalah cerita nyata. Cerita tentang orang-orang yang merasa dihantui oleh kata-kata, merasa terisolasi, atau bahkan mereka merasa lebih buruk dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas 3 topik permasalahan di atas, yaitu seputar cyberbullying. Yang pertama, mengapa Instagram menjadi tempat terjadinya cyberbullying tertinggi? Yang kedua, mengenal bentuk cyberbullying dan dampaknya. Yang ketiga, cara melawan cyberbullying. Instagram menjadi salah satu platform yang paling sering terjadi cyberbullying karena beberapa faktor utama. Instagram adalah platform visual yang menonjolkan gambar dan video. Hal ini dapat memicu komentar negatif tentang penampilan fisik, gaya hidup, atau konten yang dibagikan oleh pengguna. Penyebaran konten yang cepat memungkinkan konten untuk tersebar lebih cepat melalui fitur seperti stories, direct message, dan tagar hashtag. Konten negatif atau bullying dapat dengan mudah dibagikan dan dilihat oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Beberapa pengguna merasa lebih berani untuk berlaku buruk secara online karena mereka merasa anonimitas mereka terlindungi. Mereka dapat mengirimkan komentar jahat atau penyebaran kebencian tanpa takut langsung dikenali atau dihukum. Banyak pengguna yang terjebak dalam perbandingan sosial dengan orang lain di Instagram. Ini seringkali memicu perasaan iri, cemas, dan depresi yang dapat berujung pada bentuk-bentuk cyberbullying seperti body shaming atau penghinaan terhadap gaya hidup seseorang. Adanya pengaruh influencer dan konten negatif yang dibuat memberikan contoh buruk untuk memicu kontroversi atau kebencian. Konten semacam ini bisa mempengaruhi pengikut dan memicu tindakan cyberbullying. Dengan berbagai faktor tersebut, Instagram menjadi salah satu platform tempat cyberbullying tertinggi. Mengenal bentuk cyberbullying dan dampaknya. Pelecehan online, bentuk cyberbullying yang sangat berbahaya. Pesannya berisi kata kasar atau mengancam, dan ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri serta dapat membuat mereka takut, menimbulkan rasa takut dan sakit pada target yang dibully. Frapping, pelanggaran serius di mana seseorang mendapatkan akses ke akun media sosial orang lain dan menyamar berupaya untuk merusak reputasi mereka, memiliki konsekuensi yang serius, terutama jika terdapat sesuatu yang benar-benar memalukan dan diunggah di dalam akun sosial medianya. Akan sulit untuk menghapusnya dan memperbaiki reputasi digital korban. Dissing adalah ketika orang berbagi atau mengunggah informasi kejam tentang seseorang secara online untuk merusak reputasi atau persahabatan mereka dengan orang lain. Beberapa pelaku sangat berusaha keras untuk menyakiti korban, bahkan ada yang sampai merancang website khusus untuk menyebarkan informasi bohong yang ditunjukkan untuk mempermalukan korban. Cyberstalking, bentuk cyberbullying ini dapat berubah menjadi ancaman secara langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan seseorang. Cyberstalking juga dapat merujuk pada praktik penggunaan internet untuk menghubungi dan bertemu seseorang untuk tujuan seksual. Profil palsu. Profil palsu dapat dibuat agar seseorang dapat menyembunyikan identitas asli mereka dengan tujuan cyberbullying. Pelaku mungkin juga menggunakan email atau ponsel orang lain untuk melakukan cyberbullying. Hal ini membuat korbannya tidak nyaman. Trolling. Ketika seseorang pelaku bullying berusaha untuk membuat orang lain kesal dengan mengunggah komentar memancing secara online, trolling mungkin tidak selalu menjadi bentuk cyberbullying, tetapi dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan kepada cyberbullying apabila dilakukan dengan niat yang tidak baik. Flaming, jenis intimidasi online ini secara langsung mengirimkan penghinaan dan kata-kata kotor kepada target mereka.
mengarah kepada korban untuk memprovokasi mereka ke perseteruan atau debat secara online. Doxing. Doxing berasal dari kata documents. Terjadi ketika pelaku cyberbullying melecehkan dan mengancam korban secara online untuk membalas dendam dengan mengancam akan menyebarkan privasi korban. Mendukung seseorang untuk melukai diri sendiri. Tindakan mengancam untuk melukai korban atau meyakinkan mereka untuk melukai diri sendiri, ini bisa menjadi jenis cyberbullying terburuk karena dapat menyebabkan korbannya melakukan bunuh diri. Cara melawan cyberbullying. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran. Kita perlu mengajarkan para pengguna, terutama anak-anak dan remaja, tentang dampak dari cyberbullying dan pentingnya berbicara jika mereka menjadi korban. Pendidikan tentang empati di dunia maya bisa mengurangi banyak kekerasan yang terjadi. Platform seperti Instagram juga memiliki tanggung jawab. Mereka harus meningkatkan sistem pemantauan untuk mendeteksi konten berbahaya dan memastikan adanya laporan yang mudah diakses untuk korban bullying. Instagram harus menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi komentar jahat secara otomatis dan menindaklanjutinya. Membangun komunitas yang positif di media sosial. Kita bisa memilih untuk berbagi dukungan, memberi komentar yang membangun, dan menyebarkan kebaikan. Misalnya, jika Anda melihat seseorang yang dihina, berikan dukungan melalui komentar positif atau langsung berbicara dengan mereka secara pribadi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban, sangat penting untuk mencari dukungan profesional. Psikolog dan konselor dapat membantu individu untuk pulih dari trauma yang disebabkan oleh cyberbullying. Perkembangan teknologi dan merebaknya jaringan internet adalah suatu anugerah yang patut kita syukuri dan dipergunakan sebaik mungkin. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menjadi pelaku cyberbullying dan merugikan orang lain. Dengan ini, sangat penting menanamkan pembelajaran literasi digital sedari kecil. Instagram adalah alat yang luar biasa untuk terhubung dengan orang lain, berbagi kreativitas, dan menemukan inspirasi. Namun, kita juga harus menyadari bahwa seperti halnya dunia nyata, dunia maya pun bisa dipenuhi dengan tantangan dan ancaman. Cyberbullying adalah salah satunya. Sudah tugas kita bersama sebagai pengguna media sosial untuk membuat ruang digital yang lebih aman dan lebih penuh empati. Dengan begitu, mari kita bergandengan tangan untuk mengurangi dampak cyberbullying dan menjadikan Instagram serta platform lainnya tempat yang lebih baik untuk kita semua. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Syifa Lestarini Ramdhani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.